Okay, hello everyone. How are you doing? And welcome back to English with me, Nurul. Today we are going to learn English in 7th grader. But before we start our lesson, please say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk hari ini kita akan mereview materi di semester 1 dan juga memperkenalkan materi di semester 2. Oke, untuk pertama kita mulai dari AM serta PM. Oke, masih ingat dengan AM dan PM? Oke, good. Jadi untuk AM itu digunakan mulai dari jam 12.30 malam, yaitu waktu kita sedang tidur ya, sampai jam 11.59 pagi. Lalu setelah itu dari jam 12 siang kita sudah menggunakan PM sampai jam 11.59 malam. Mudah bukan? Kalian bisa lihat bagian di sini ya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada ungkapan dari good morning atau artinya selamat pagi, digunakan saat setelah kita bangun pagi nih sampai waktunya makan siang. Biasanya digunakan saat pukul 5 pagi sampai jam 12 siang. Dan good afternoon atau artinya selamat siang dan juga selamat sore digunakan mulai dari jam 12 lewat 1 detik aja ya, sampai jam 6 sore gitu. Dan untuk good evening sendiri yang artinya adalah selamat malam digunakan setelah pukul 6 sore. Jadi kalau jam 6 lebih 1 detik aja kita sudah menggunakan good evening sampai matahari tenggelam gitu. Mudah bukan? Dan di bab 2 ini kita akan belajar tentang introduction atau perkenalan. Oke, di sini ada conversation antara Rara dan juga Tia. Kita baca bareng-bareng ya. Oke. Hi, my name is Rara. Hi Rara, I'm Tia. Anyway, where are you from? I'm from Bandung. And you? I'm from Purwokerto. Where do you live? I live in Purwokerto on Jalan Jenderal Sudirman. To be precise, I live at 5 Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Oke, di sini ada penggunaan preposition in, on, dan juga at. Untuk in sendiri digunakan untuk tempat yang luas seperti kota, negara, kabupaten, kecamatan. Untuk jalan sendiri menggunakan on, sedangkan at digunakan untuk alamat lengkap. Dan di chapter 3 yang pertama kita akan belajar tentang time. Silahkan kalian perhatikan baik-baik gambar di samping ini. Ya, di sini ada keterangan tentang past dan juga to. Past sendiri artinya lebih, digunakan dari menit pertama sampai menit ke-30. Sedangkan to artinya kurang, digunakan dari menit ke-31 sampai ke-60. Oke. Dan keterangan o'clock sendiri digunakan ketika jamnya itu tepat. Lalu di sini ada quarter artinya adalah 15 menit dan half artinya adalah 30 menit. Oke, dan di samping gambar ini ada keterangan jam 7 pas, maka kita bisa bilang jam 7 it is 7 o'clock. Lalu ketika jam 7 lebih 5 menit, oke, kita terjemahkan dari belakang dulu baru ke depan. Menitnya dulu ya, jadi it is 5 past 7. Kenapa pakai past nggak pakai to? Karena menitnya masih 5. Di sini artinya jam 7 lebih 5 menit. Lalu keterangan lagi di bawahnya ada jam 7 lebih 15. It is a quarter past 7. Dan selanjutnya jam 7.30 kita juga gunakan it is half past 7. Jadi ketika 30 itu tidak menggunakan kata 30 tapi pakainya half. Tetapi berbeda ketika jam 7.50 karena menitnya itu lebih dari 30, maka kita gunakan kata to.
ketika menggunakan kata to, menitnya kita harus kurangin dulu. Jadi 1 jam itu kan ada 60 menit. Jadi 60 kurangi 50 adalah 10. Maka kita terjemahkan it is 10 to, jamnya naik 1 angka, jadi 8. Artinya it is 10 to 8, artinya adalah jam 8 kurang 10 menit. Begitu ya. Dan untuk yang kedua, kita akan belajar tentang dates atau artinya tanggal. Tapi sebelumnya kita akan belajar tahun dulu ya. Untuk tahunnya kurang dari 2000, kita baca per 2 digit angka. Contoh di sini adalah 1995, maka terjemahkan 19 adalah 19, lalu 95 adalah 95. Lalu berbeda ketika tahunnya itu 2000 sekian. Contoh di sinilah 2007, maka 2007. Seperti itu. Untuk tanggal sendiri kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah British. Kita gunakan day, month, baru year ya. Jadi kalau tanggal itu tidak ada tanggal 1, tapi adanya tanggal hari ke-1, hari kedua seperti itu. Maka di sini 3 September 1997, maka the 3rd of September 1997. Lalu untuk American kita gunakan bulan, hari, baru tahun. Contoh di sinilah September 4, 2020, maka September the 4th 2020. Sebelum kita masuki di materi semester 2, nanti setelah video ini selesai, silakan kalian buka YouTube kalian, searching Newell Official dan juga cari video ini, lalu kalian buka di kolom komentar. Di kolom komentar itu silakan kalian buat 1 pertanyaan bebas, baik itu bab 1 atau bab 2 atau juga bab 3. Oke, kalian bisa juga cari di internet dan juga kalian bisa juga menjawab pertanyaan teman kalian ya. Dan jangan lupa tulis nama dan juga kelas kalian ya. Karena semakin kalian aktif di kolom komentar dengan membuat pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan, semakin bagus nilai keaktifan kalian. Dan untuk di bab 2 ini, kira-kira kita akan belajar apa ya? Di sini ada keterangan who is he? Siapa dia? Silahkan kalian tebak ya. He is handsome, he has beard and black hair. He is from Nanggro Aceh, Darussalam. He began to be known in the virtual world after uploading some videos of reciting Al-Quran. It is because of his melodious voice, we said that he is a simple person. Kira-kira siapa ya? Dia adalah Muzammil Hasballah. Jadi untuk di semester 2 ini, yang pertama kita akan belajar tentang descriptive text atau teks deskriptif. Kira-kira apa itu teks deskriptif? Silakan nanti kalian cari tahu di internet dan tulis di buku catatan kalian ya. Lalu untuk selanjutnya, selain deskriptif teks, kita juga akan belajar apa lagi? Oke, kita lihat slide berikutnya. Dan di bab selanjutnya yaitu ada lyrics atau lirik lagu. Pasti ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Jadi nanti di bab ini kita akan mencari tahu pesan dari lirik lagu tersebut. Sudah tidak sabar dengan materi semester 2? Kita nantikan di pertemuan berikutnya.